Dari dulu setiap generasi itu selalu terbagi antara satu generasi, tetapi yang satu itu adalah pionir, yang satu yang ketinggalan. Punya pilihan, mereka punya informasi, dan demokrasi itu memang menjamin kebebasan untuk menyampaikan hal-hal secara bertanggung jawab. Untuk berkolaborasi setelah perebutan dilakukan secara fair, tapi harus legitimate. Itu. Jadi proses atau dinamika yang berkembang belakangan ini bukan tentang seseorang yang disebut-sebut dijegal nggak bisa maju pilkada, bukan tentang itu ya Prof ya. Yeah. Ini bukan tentang partai politik, tapi ini tentang demokrasi Dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk punya pilihan. Ya, itu yang juga menarik. Dan ini juga yang dari kacamata Gedi bahkan sempat berembus juga isu, ada yang mengkhawatirkan juga tragedi ketika 98. Yeah. Mungkin generasi sekarang 98 tragedi apa gitu. Ada juga yang mengesampingkan atau mungkin tidak mengetahui bahkan Prof apa yang terjadi di 98 begitu ya. Tentu kita tidak berharap itu terjadi, tapi itu berembus isu itu. Prof mencermati seperti apa dan bagaimana kaum muda supaya memaknai ini pada proses yang terjadi pada 98 silam. 98 nuansanya agak sedikit berbeda, tetapi ada sejarah yang berulang. 98 itu adalah eranya situasi perang dingin, dunia bahkan Amerika Serikat sebagai polisi dunia itu masih single power dan menghendaki pemimpin yang otoriter, militer saat itu. Jadi memang situasinya itu sehingga Pak Harto juga masih kuat dengan militer. Tapi setelah perang dingin berakhir tahun 90-an, kemudian baru puncaknya Indonesia 98 itu adalah demokrasi. Jadi yang dicari adalah pemimpin yang bisa menjaga demokrasi dan kemudian sehingga dunia bisa berkolaborasi ya. Maka kemudian ketika kita tidak bisa berkolaborasi, antara lain misalnya kita mesti ingat ya, Pak Harto saat itu approval ratingnya itu di atas 70%. Ketika World Bank datang, IMF datang, semuanya mengatakan ekonomi Indonesia itu aman dari gejolak ekonomi global. Kemudian para ekonom juga saat itu mengatakan demikian. Kemudian para politisinya saat itu ya, apakah itu Harmoko, semuanya itu mengatakan rakyat masih mencintai Bapak begitu ya. Tapi hanya lewat 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, tiba-tiba tek ke bawah begitu terjadi. Jadi kita juga orang-orang yang mencintai Pak Jokowi juga mesti waspada ini. Pak Jokowi approval ratingnya memang tinggi ya, dan kita yang para ilmuwan juga banyak yang mendukung beliau begitu ya ketika bekerja dengan benar. Nah tapi ketika terjadi pengerusan tuh hati-hati, jangan sampai orang-orang yang mencium itu kan bisa pengkhianat, hati-hati juga. Pak Harto juga dikelilingi oleh para pengkhianat saat itu yang mengatakan rakyat masih mencintai Bapak dan sebagainya. Itu kita mesti waspadai, akan menjerumuskan bangsa. Efeknya berapa tahun saat itu? 10 tahun perusahaan-perusahaan tidak merekrut karyawan ya, ekonomi kita hancur, dolar itu dari 2.500 jadi 17.000, bunga jadi 70% ya. Inflasi kita lumayan saat itu. Beras susah, susu susah, makanya rakyat bergerak dan sebagainya. Repot sekali. Tapi ada positifnya. Positifnya adalah entrepreneurship. Karena orang nggak bisa bekerja saat itu. Ya, orang nggak bisa bekerja. Cari Astra tidak merekrut, perusahaan-perusahaan besar tidak merekrut. Ya, gimana mau merekrut? Ekonomi susah. Mau import bahan mentah nggak bisa, dolar 17.000, orang mau biar berapa? Itu luar biasa, PHK, perusahaan disita oleh BPPN dan sebagainya, susah. Nah, rakyat sangat menderita. Tentara saat itu masih sangat militeristik. Undang-undang mengenai HAM belum ada, komisi-komisi itu belum ada menjaga. Kalau sekarang orang muda dari kecil dilindungi oleh Komnas HAM anak, Komnas HAM ada, ya kan? Walaupun terjadi ekses-ekses, tapi masyarakat tidak. Sekarang ada internet. Partai politik ada banyak. Dulu ya cuma ada 2, Golkar dan non Golkar gitu ya, hanya 2 dulu. Tentara, waduh dulu arogan sekali. Kita di jalan tuh dipepet, tentaranya udah bentak kita begitu, kita diem semua, kicep langsung gitu ya. Sekarang enggak, tentaranya justru hati-hati sama masyarakat, situasi berubah. Ya, jadi pilihan juga banyak, media juga semakin luas. Jadi sekali lagi situasinya memang berat. Kita demo itu bisa diinjak sepatu Lars. Polisi aja dulu pakai sepatu Lars, ya kan, pakai peluru tajam.
sekarang gas air mata gitu ya, pentungan begitu sudah beda. Jadi di tangan kanan polisi itu kita paham, cuma jangan gunakan polisi, jaksa, penegak hukum dan sebagainya untuk dimainkan gitu dalam ini. Karena sekali dimainkan nanti akan rule of the game-nya akan berubah, kulturnya akan berubah. Oke, ini menarik. 98 krisis ekonomi, krisis politik itu terjadi, Prof. Semuanya jadi sekaligus. Semuanya sekaligus. Dan lalu kita keluar negeri kan, karena kita keluar negeri dari mana? Indonesia. Orang Indonesia pada pergi keluar negeri dan di luar negeri diketawain gitu saat itu. Ya. Sekali. Semoga hal itu nggak terjadi ya saat ini ya, Prof. Ya, semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi. Banyak hal positif juga yang masih ada di Indonesia. Ya, banyak, dan harus tetap optimis, itu yang terpenting ya. Oke, kita lanjut lagi karena yang pasti Prof. Renal Kasali ini juga sering diminta ya oleh institusi pemerintah untuk memberikan bimbingan. Ada banyak untuk tadi kaitannya untuk membangun integritas yang baik gitu ya. Termasuk juga yang nggak kalah penting bicara tentang korupsi, Prof. Ya. Dan saya mohon koreksi jika saya salah. Kalau tidak salah Indonesia itu masih di urutan 34 ya, kalau tidak salah indeks korupsinya. Persepsi korupsinya 34 dan itu semakin merosot ya. Sebelum ke Prof nih, Bu ini dulu nih. Sempat mencermati hal itu. Faktor apa yang membuat kok merosot gitu loh. Dan padahal kita era reformasi itu sudah kurang lebih 2 dekade lebih ya, 25 tahun kurang lebih. Ya, saya kira ada banyak faktor ya. Salah satunya juga adalah kalau kita tarik ke proses pilkada gitu atau pemilu, memang kontestasi kita itu tidak berbiaya murah ya. Kontestasi kita itu sangat mahal, apalagi dengan open list proportional representation. Dengan sistem proporsional yang terbuka, itu semakin demokrasi kita itu semakin liberal, one person, one vote, one value. Nah, sehingga ada misalnya ya, kalau kita di pemilu itu kan ada politik uang, ada transaksi. Ketika untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang itu saja mungkin tidak murah gitu ya. Lalu kemudian juga biaya kampanye yang sangat membengkak, belum lagi sampai dengan proses penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi biaya pemilu kita ini nggak ada yang murah. Nah, banyak sekali yang kemudian terjebak gitu ya pada hal-hal yang tidak ada pada titik etika keutamaan dan moralitas. Misalnya menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Sehingga banyak di kabupaten kota di Jawa Barat nih, Prof, kayaknya di kabupaten kota di Jawa Barat ini paling banyak kepala daerah yang tertangkap OTT KPK ya. Gitu ya. Kalau kita lihat kota Tasikmalaya misalnya, kemudian Cimahi, Bekasi juga kan di beberapa kali. Nah, itu saya kira menjadi potret bahwa kita pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada menghasilkan banyak politisi tapi defisit negarawan. Iya nggak sih? Karena kebanyakan ya itu ketika kemudian mereka sudah jadi tertangkap OTT KPK dari hasil, nah ditengarai ini dari beberapa faktor nih yang ternyata beberapa hasil penelitian DIP juga ya, kita pernah melakukan riset berkaitan juga dengan politik uang gitu. Itu yang kemudian marak terjadi di pemilu dan bagi saya itu yang harus diputus mata rantai itu gitu. Mulai dari mana kira-kira ini? Mulai dari proses penyelenggaraan pemilu yang menurut saya jujur adil itu bukan hanya sekedar wacana ya, tapi betul-betul harus menjadi implementasi yang nyata. Karena ya itu tadi, kejujuran itu memang harus dimulai dari kecil, dari hal yang kecil dan ini kan ada proses-proses nih di tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, jangan sampai kemudian menghalalkan segala cara juga untuk meraih kemenangan gitu. Oke. Kir, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya ke Prof nih kita nih. Oke, untuk Teh Neni, tadi kan dimulai dari proses penyelenggaraan pemilu ya untuk memberantas politik uang. Tapi menurut Teh Neni apakah ada saran nih untuk masyarakat? Karena kan untuk politik uang itu sifatnya adalah pejabat memberi, masyarakat menerima. Nah, ini untuk masyarakat apakah ada imbauan bagaimana bahayanya politik uang bagi demokrasi Indonesia? Sebetulnya kalau kita lihat dari sanksi pilkada di Undang-Undang Pilkada ya, untuk pilkada ini pemberi penerima itu sama-sama dikenakan pidana. Jadi kalau kita lihat kasus beberapa pilkada sebelumnya, misalnya di Kabupaten Ciamis tuh, pilkada 2018, itu tukang ojek aja udah ada percobaan karena menerima politik uang. Nah, ini saya kira menjadi potret ya, bagaimana kemudian politik uang itu memang harus ditolak. Tapi kan lagi-lagi dalam PKPU kampanye itu juga ada batasan kan. Ada batasan
60.000 di pilkada. Kalau kita merujuk di PKPU untuk tahapan kampanye di pilkada 2020 kemarin gitu ya, itu diperbolehkan hanya untuk beberapa item-item tertentu yang jumlahnya tidak boleh lebih dari situ untuk bahan biaya kampanye. Nah tapi kemudian kalau untuk dalam bentuk uang jumlah berapapun itu sebetulnya kan nggak boleh. Tapi lagi-lagi kita juga berhadapan pada proses penegakan hukum yang lemah di sini. Misalnya bagaimana peran Bawaslu dalam menindak pelanggaran politik uang yang marak terjadi, itu juga sangat sulit untuk misalnya sampai pada unsur formil dan materialnya terpenuhi, apalagi berhadapan dengan kejaksaan kepolisian di Gakumdu gitu ya, itu complicated. Nah, tapi saya kira memang di grassroots kita ini Prof, masih banyak mereka itu yang belum tahu regulasi berkaitan dengan pilkada ini. Sehingga bagi saya informasi itu adalah kekuatan. Dan informasi itu memang harus disampaikan kepada masyarakat tanpa ada kecuali, mereka harus mengetahui hal ini. Nah, sayangnya sosialisasi yang selama ini diselenggarakan gitu ya oleh penyelenggara pemilu ya itu hanya terbatas mengundang, setelah itu selesai. Tapi justru yang perlu kita dorong hari ini adalah bagaimana dengan keterbatasan yang ada, apalagi sekarang kalau kita lihat anggaran sosialisasi ini cukup lumayan banyak ya di Provinsi Jawa Barat, ada kreativitas dan inovasi untuk bisa masuk misalnya kepada kelompok-kelompok rentan nih, disabilitas, kemudian masyarakat adat, kelompok perempuan yang ada di pelosok-pelosok daerah yang mereka sama sekali banyak tidak mendapatkan edukasi berkaitan dengan politik. Nah, ini saya kira penting ya regulasi kepilkadaan ini, karena ketika banyak yang misalnya di Kota Tasikmalaya tuh 2017 itu sampai ngantri Prof, ibu-ibu ke belakang gitu ya, karena menerima tabung gas waktu itu 9 kilo dari salah satu kandidat. Itu harus berhadapan dengan hukum karena ternyata problemnya adalah ketidaktahuan regulasi itu. Jadi saya kira informasi berkaitan dengan kepilkadaan itu harus sampai ke masyarakat itu sendiri. Dan tentu sosialisasi, lagi-lagi sosialisasi. Bicara pilkada ini kan bukan bicara soal penyelenggara pemilu saja ya, bukan hanya KPU saja, bukan hanya tugas Bawaslu saja, tapi juga adalah kita semua yang, apalagi rakyat yang punya kedaulatan tertinggi untuk mengawal demokrasi, saya kira harus terlibat di situ. Dan apapun yang bisa kita lakukan, do what you can do, apa yang bisa dilakukan ya lakukan, sekecil apapun itu, karena perubahan yang besar itu tidak akan mungkin terwujud kalau kita nggak memulai hal yang kecil. Nah, kami makanya mengajak nih teman-teman yang lain, yang anak-anak muda khususnya, ya ayo bergabung dengan teman-teman DIP Indonesia menjadi pemantau pemilu. Bagi anak-anak muda yang mereka tidak memilih untuk jadi tim kampanye di partai politik, atau mereka tidak memilih untuk menjadi penyelenggara, misalnya nanti ini ada rekrutmen KPPS, jadi kami terbuka lebar untuk anak-anak muda yang mau kita sama-sama bergerak mengawal Pilkada 2024 khususnya di Provinsi Jawa Barat. Dari partai politik pun boleh bergabung? Tidak boleh bergabung, tidak boleh karena kita kan ada independensi ya, bahwa kita tidak boleh terafiliasi, pemantau pemilu tidak boleh terafiliasi dengan partai politik manapun. Tapi untuk anak-anak muda yang belum memilih nih, kadang-kadang anak muda tuh bingung ya, betul. Kita mau berpartisipasi tuh kemana ya? DIP terbuka untuk anak-anak muda, mari kita melakukan pemantauan pemilu bersama-sama. Oke. Nah ini Prof, berantas korupsi. Aduh, bicara tentang itu, tentang korupsi, tentu nggak akan jauh-jauh juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instrumen negara untuk menuntaskan target ataupun tekad yang mulia itu, kalau boleh disebut demikian. Tapi Prof, ini kaitan dengan pilkada, karena kan korupsi ini hampir semua lini gitu ya, ada terjadi. Dan juga kalau prinsip ekonomi itu ada supply, ada demand. Kalau tidak salah, jangan-jangan ya nggak ada titik temunya juga, makanya ini indeks persepsi korupsi kita merosot terus, jangan-jangan. Terutama sekarang momentumnya menjelang pilkada. Ini penting banget ya, Prof, kayaknya bisa memahami kondisi ini, karena kan mumpung masih dibuka juga, tetap diingatkan juga, apalagi yang saya tahu Prof juga memberikan pembekalan juga, bimbingan juga untuk para pejabat pemerintah juga, institusi pemerintah. Seperti apa Prof semangat berantas korupsi itu? Ya, jadi para PJ gubernur itu dikumpulkan di KPK, para pejabat eselon 1 dari berbagai kementerian itu bergantian, menterinya juga ada yang datang,
dan diberikan briefing. Nah, saya sering ditanya oleh para pejabat-pejabat itu, gimana memberantas korupsi ini? Kita kasih salah, kita nggak kasih juga kita disandra, ya susah semuanya sudah di kiri kanan. Jadi kalau mau berubah, ayo dong berubah semua, jangan sendirian. Mereka bilang begitu. Susah kami dicaci maki, keluarga kami dihina-hina. Karena kami tidak memberi begitu ya, terus kemudian kami dipersulit, yang benar bisa jadi salah, salah jadi benar dan seterusnya. Jadi berubah itu harus beriringan bersamaan. Nah, jadi benar Bu Deni tadi bilang implementasi itu penting di KPU daerah dan sebagainya. Tapi kita juga perlu jaga itu di awalnya, di hulunya begitu ya. Karena penyebab dari semuanya itu adalah bagaimana undang-undang tentang KPK dibentuk, undang-undang tentang demokrasi ini, tentang pemilihan umum, undang-undang tentang partai politik dan sebagainya. Kita sempat mendiskusikan, sudahlah kalau gitu negara alokasikan aja anggaran yang besar itu buat partai-partai politik. Tapi kalau mereka melakukan korupsi bisa dibubarkan, gitu kan, bisa disita semuanya. Jadi partai politik ini dan cara berpolitik ini juga menjadi penyebab semua. Jadi kita sudah dulu kan kalau kita lihat orang kampanye itu kan sewa penyanyi dangdut di lapangan tengah kota, kan sekarang udah nggak lagi. Mestinya kan biaya lebih turun kan, ternyata bukan turun tapi makin besar karena rakyatnya yang harus disawer gitu, dan rakyatnya tadi banyak yang tidak paham begitu ya, dan akhirnya kalau sudah tidak paham akhirnya bisa menikmati nantinya. Nanti ikatan sosialnya itu jadi memudar karena yang tidak bawa uang itu yang dianggapnya salah, yang bawa uang itu yang dianggapnya adalah yang baik, harus dipilih. Masyarakat berpikir seperti itu. Jadi dari awal itu sudah harus diperbaiki. Nah, kalau awalnya tidak diperbaiki, yang terjadi ini adalah sesuatu yang kita kenal dalam ilmu ekonomi, principal agent theorem ya. Ada prinsipalnya yaitu DPR yang membuat undang-undang, ada pihak lain yang direkrut untuk melaksanakan undang-undang, tapi mereka nitip kepada para pelaksana. Saya nitipnya ini ya, saya nitip ini, saya kasih anggaran tapi saya nitip ini. Begitu terus tuh, putar terus ya, saling menitip begitu, dan akibatnya yang mau kerja benar gak bisa. Akhirnya semuanya harus masuk dalam lingkaran itu. Nah, jadi ini kita perlu ingatkan bahwa pemberantasan korupsi ini tidak mudah. Kita seperti berjalan dalam lorong yang gelap sendirian begitu, dan kemudian tentu saja saya ingatkan, satu, caranya gimana nih? Mereka tanya sama saya, caranya satu, jaga keluargamu, jangan cuma dirimu, karena keluargamu ini yang kemudian juga dikasih gratifikasi oleh berbagai pihak begitu kan. Yang kedua, konsumsi, jangan melebihi pendapatan. Kalau orang jadi PNS kan udah tahu gajinya berapa semua, nggak mungkin kan melebihi dari yang sudah ada. Kalau dia bisa punya apartemen mewah di daerah Dharma Wangsa Jakarta, orang pasti bertanya duitnya dari mana. Itu sudah pasti orang berpikirnya ke sana. Flexing. Yang ketiga, flexing, ya kan? Flexing maksudnya adalah dapat kehormatan, ternyata dapatnya cacian, gitu ya. Jadi ini, tapi nggak apa-apa juga sih, karena itu mereka membuka aib keluarga kan. Jadi masyarakat bisa melakukan pengujian dan minta KPK turun. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana agar para pemimpin ini benar-benar menjalankan praktik yang benar, memberikan contoh yang benar. Dan terakhir, tentu saja akhirnya masyarakat yang harus mengawal, mengingatkan. Nah, seringkali kan begitu, kita diundang acara mewah, terus kita menikmati. Harusnya kan kalau sudah tahu ini kayaknya mencurigakan nih, dia nggak punya nih, kayak gitu, jangan didukung. Karena itu dukungan gitu ya. Terus pulang juga kita bawa pulang lagi hadiahnya. Kalau kita diundang sama keluarga Ambani, ya dia mengeluarkan biaya 6 triliun untuk undangan, masing-masing orang dapat undangannya aja di dalamnya ada batu permata gitu ya. Dia pengusaha swasta, memiliki pabrik tekstil terbesar di India. Tapi kalau dia pejabat pemerintah ngasih kita iPhone misalnya ya, atau kamera atau apa begitu, baru undangan aja atau pestanya gift-nya seperti itu, kan kita mesti curiga ini uangnya halal apa tidak. Jangan hanya makannya aja kita cek halal apa enggak, uangnya halal apa tidak dan sebagainya. Jadi saling mengingatkan ini penting sekali untuk membangun masyarakat.
ada beberapa kalangan yang sepertinya kecolongan ya, flexing tadi ya. Jadi maksudnya ingin entah apapun motivasinya ya, mau pamer atau mau ingin untuk subscribernya barangkali kepentingan itu, tapi justru itu malah jadi bumerang. Jadi bumerang. Tapi positifnya masyarakat terpancing. Nah, terpancing. Jadi pengawasannya semakin kuat terhadap beberapa pihak. Gitu ya. Buka aib sendiri tadi Prof. Buka aib sendiri. Jadi mesti bijak juga menggunakan media sosial dalam hal ini ya, Prof ya.